Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-76 sampai 77. Qala Allahu azza wa jalla wa Nuha, dan ingatlah kisah Nabi Nuh idh nada min qablu, ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah sebelum Nabi Ibrahim. Fastajabna lahu, lalu kami mengabulkan doanya. Fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim, lalu kami menyelamatkan Nabi Nuh dan keluarganya dari bencana yang sangat besar. Wa nasarnahu minal qaumil ladina kadzdzabu biayatina, dan kami menolong Nabi Nuh dari kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauma sau'in, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang sangat jelek. Fa'aghraqnahum ajma'in, maka kami tenggelamkan mereka semuanya. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, ay wadhkur abdana wa rasulana Nuhan alaihi salam, musniya madiha hina arsalahu Allahu ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama yad'uuhum ila ibadatillah wa yanhahum 'anil syirki bih wa yubdi fihim wa yu'idu wa yad'uuhum sirra wa jihara
wa laylan wa nahara falamma ra'ahum la yanja'u fihimul wa'du wa la yufidu ladayhimuz zajru nada rabbahu wa qala rabbi ala tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafar fastajaba Allahu lahu fa'aghraqahum walam yubki minhum ahada wa najjallahu nuha wa alahu wa man ma'ahu minal mu'minin fil fulkil mashhun wa ja'ala dzurriyyatahumul baqin wa nasarahu wa ala qaumihi al-mustahzi'in. Arti dari ayat-ayat tadi, ingatlah kisah tentang hamba kami dan Rasul kami yang bernama Nabi Nuh alaihi salam. Dengan memujinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, yakni 950 tahun. Berdakwah kepada mereka agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melarang mereka dari kesyirikan. Nah, menampakkan diri di tengah-tengah mereka, kembali mengulang-ulang ajaran itu, mengajak mereka baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, malam maupun siang. Maka tatkala Nabi Nuh melihat nasihat yang beliau sampaikan tidak menggugah mereka, peringatan tidak berfaedah di sisi mereka, maka Nabi Nuh berdoa kepada Rabb-Nya. Nabi Nuh berkata, "Ya Allah Rabbku, jangan engkau biarkan di muka bumi orang-orang kafir masih bebas berkeliaran. Sungguh, jika engkau biarkan mereka berkeliaran, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu.
Mereka tidak melahirkan kecuali para penjahat yang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah menenggelamkan mereka. Allah tidak menyisakan dari mereka seorang pun. Allah selamatkan Nabi Nuh dan keluarganya serta orang-orang yang beriman bersamanya dalam sebuah kapal yang penuh dengan muatan. Allah jadikan keturunan Nabi Nuh inilah yang masih tersisa. Allah menolong Nabi Nuh dari kaumnya yang suka mengolok-oloknya. Taib. Barakallahu fikum. Ayat ini mengingatkan kita tentang kisah seorang nabi dan rasul yang bernama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang hidup jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi yang dianggap sebagai rasul yang pertama kali memerangi kesyirikan-kesyirikan. Karena kesyirikan-kesyirikan itu terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah nabi yang paling panjang umurnya, yang paling lama dakwahnya, sehingga ketika Nabi Nuh berdoa untuk kehancuran orang-orang kafir yang telah ia dakwahi, itu bukan berarti beliau tergesa-gesa mendoakan kehancuran itu. Itu sudah melalui proses yang panjang. Mulai didakwahi sembunyi-sembunyi, terang-terangan, malam dan siang, gak mempan. Yang ikut beriman kepada Nabi Nuh sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang kafir yang mengolok-ngoloknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh secara total dengan ditenggelamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh bersama keluarganya, kecuali putranya. Ada satu yang tidak mau beriman, maka ikut tenggelam walaupun sudah naik ke atas gunung. Ini menunjukkan bahwa banjir saat itu benar-benar sangat besar. Itulah yang dimaksud dengan al-karbul adim, bencana yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Ta'ala bersama keluarganya dan orang-orang yang beriman di sebuah kapal yang penuh dengan muatan. Karena memang kapalnya dan muatannya itu pas, ya, gak ada sela. Karena semuanya harus diangkut yang beriman kepada beliau.
Baik. Maka dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Nuhan alaihi salam atwalul anbiya'i umran. Bahwa sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang paling panjang umurnya. Al-faidatu ats-tsaniyah. Anna Nuhan alaihi salam labitha fi qaumihi alfasanatin illa khamsina ama. Anna Nuhan alaihi salam labitha fi qaumihi alfasanatin illa khamsina sa'aman. Nah. Bahwa Nabi Nuh alaihi salam tinggal berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Insyaallah ya. Selama itu berdakwah bersama dengan kaumnya, tinggal bersama dengan kaumnya, mengajak mereka untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Sangat lama ya. Nah, jadi bukan berarti usianya Nabi Nuh itu 950 tahun, tidak. Tapi waktu berdakwah di tengah-tengah kaumnya itu 950 tahun. Berarti umurnya apa ini? Lebih dari itu. Insyaallah. Oleh sebab itulah Nabi Nuh termasuk apa ini? Ulul azmi minar rasul. Ya. Rasul-rasul pilihan yang memiliki kesabaran, keteguhan dalam berdakwah melebihi yang lain. Al-faidatu ats-tsalisah. Annallaha
azza wa jalla aghraqa al-kuffara min qaumi Nuhin. Wala yadaru ahadan minhum Nah, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh dan tidak membiarkan seorang pun dari mereka Nah, baik. Jadi ketika ditenggelamkan, semuanya tenggelam. Orang-orang kafir yang mendustakan Nabi Nuh tenggelam. Dan airnya itu tidak langsung surut. Disebutkan oleh Muhammad ibnu Ishaq bahwa air banjir besarnya Nabi Nuh itu masih tetap bertahan sampai 150 hari. Setelah semuanya dinyatakan tenggelam. 150 hari. Itu berapa bulan? 1 bulan berapa hari? 30 hari. 150 dibagi 30. 5. Ya. Berarti 5 bulan. Setelah semuanya tenggelam, gak ada yang selamat dari kalangan orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh, airnya masih tetap selama 5 bulan, yakni 150 hari. Baru setelah itu surut, ya. Karena memberi kesempatan Nabi Nuh dan
orang-orang yang beriman bersama beliau untuk menepi di sebuah tempat yang bernama Al-Judi. Bukan judi itu ya Nabi, Al-Judi. Baru setelah itu kemudian Allah perintahkan air untuk surut ya. Nah. Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana fi safinati Nuhin alaihi salam thamanuna rajulan. Ahaduhum Jirham wa kana lisanuhu Arabiyya. Wa hamala fiha min kulli zawjayn ithnain. Wa hamala fiha min kulli zawjayn ithnain. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ada di perahu atau kapal Nabi Nuh alaihissalam itu berjumlah 80 orang. Salah satu dari mereka ada yang bernama Jirham. Dan dia lancar berbahasa Arab. Kemudian diangkut dalam kapal itu binatang sepasang-sepasang, ya. Nah, jadi enggak diangkut semua binatang-binatangnya, ya. Kalau manusianya yang beriman diangkut semua, selamat. Kalau binatangnya sepasang-sepasang. Binatang apa saja yang diangkut, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang jelas ini diantara hikmahnya ialah Allah jadikan nanti sebagai cikal bakal berkembangnya binatang-binatang itu, ya. Nah, baik. Al-faidatu al-khamisah. Qauluhu ta'ala minal karbil azim. Qala Ibnu Abbasin minal gharqi wa taqdhibi qaumi. Minal gharqi
wa takdzibi qaumi. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla, minal karbil azim, dari bencana yang sangat besar, yakni Nabi Nuh dan keluarganya serta orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah dari bencana yang sangat besar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bencana yang besar itu adalah bencana tenggelam dan pendustaan kaumnya. Karena bukan sembarang banjir ya, tapi benar-benar banjir yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Ta'ala minal karbil azim, yakni minal gharqi wa taqdibi qaumi. Taib. Al-faidatu as-sadisah. Anna Nuhan alaihi salam ahadu ulil azmi minar rasul. Nabi Nuh alaihissalam ada salah satu Rasul ulul azmi. Kila, ada yang mengatakan li'annahu asyadul anbiya'i bala'an. Ada yang mengatakan karena Nabi Nuh itu adalah nabi yang paling berat penderitaan dan cobaannya. Cukup jelas tadi. Berdakwah selama 950 tahun, diejek, diolok-olok, ditentang, ya, diasingkan. Nah, semuanya itu adalah penderitaan yang sangat berat dalam waktu yang sangat lama. Maka pantas beliau masuk dalam daftar ulul azmi minar rasul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah benar saat bencana banjir pada zaman Nabi Nuh seluruh bumi tenggelam dengan banjir? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang jelas yang ditenggelamkan adalah kaum Nabi Nuh dari orang-orang kafir saat itu, ya. Tentunya masih belum memenuhi bumi, ya. Nah, belum tersebar di seluruh bumi karena kondisinya masih terbatas manusianya saat itu, ya. Nah, tapi apakah semua bumi banjir? Wallahu ta'ala alam bissawab, ya. Karena bumi dipisah-pisah dengan
gunung, laut, dan yang lain-lain. Gak bisa dipastikan. Nah, yang jelas bukti-bukti tentang adanya banjir besar itu sudah semakin lama semakin ditemukan, ya. Tapi bagi kita nggak perlu menghabiskan energi untuk mencari-cari peninggalan-peninggalan itu, ya. Di mana kapalnya Nabi Nuh, ya. Kemudian jejak-jejak peninggalannya itu nggak perlu. Karena kita cukup mengimani berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala al-bisawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.